Yang saya prediksi minggu lalu itu lain dengan kenyataan. Padahal sebetulnya 2 minggu lalu setelah reshuffle pertama saya bilang pasti akan ada reshuffle berikutnya. Kenapa? Saya kasih argumen bahwa pintu sudah dibuka, maka pasti akan ada pembenahan. Di kamar tamu sudah, maka di ruang makan mesti ada, bahkan di kamar tidur, baru di dapur. Lalu orang menganggap bahwa yang sekarang, yang di pintu kedua itu bukan yang diharapkan. Jadi saya hanya mengatakan bahwa akan ada reshuffle kedua, itu terjadi. Tetapi saya tidak menyebutkan bahwa Prabowo akan melakukan semacam peningkatan kualitas reshuffle-nya, dan memang itu yang tidak terjadi hari ini. Jadi sekali lagi kita mau lihat apa sebetulnya latar dari reshuffle ini. Sebetulnya tidak ada reshuffle yang terjadi hari ini, memang ada pergantian oknum menteri. Tetapi yang dituntut publik kan bukan sekedar pergantian, tetapi kualitas dari kabinet itu berubah. Reshuffle artinya ya bahasa gampangnya dikocok ulang, tetapi hasilnya jokernya itu juga, kira-kira begitu tuh. Itu yang menyebabkan publik menganggap bahwa reshuffle hari ini justru reshuffle yang buruk, karena tokoh semacam atau beberapa tokoh yang dibayangkan untuk diganti itu tidak diganti, dan beberapa tokoh yang dibayangkan untuk mengganti juga tidak hadir dalam pelantikan itu. Jadi sekali lagi kita coba lihat apa sebetulnya yang terjadi di belakang layar ketika Presiden Prabowo memutuskan untuk mengganti Menteri Olahraga ke Erick Thohir. Sebetulnya bukan mengganti Menteri Olahraga Erick Thohir, tapi Erick Thohir diberhentikan dari menteri itu. Sebetulnya masalahnya dari segitu orang anggap ya betul sudah dicopot semacam kewenangan Erick Thohir yang merupakan bagian dari kekuasaan geng Solo karena menguasai sumber-sumber ekonomi itu. Nah itu satu poin, tetapi kemudian dipindahkan ke Menteri Olahraga. Tentu itu semacam adaptasi lah, atau sebut aja periode transisi Erick Thohir untuk kemudian nanti pergi dari kabinet. Kan nggak mungkin Prabowo menganggap ya iya, tapi nggak mungkin Erick Thohir dihilangkan langsung, karena Erick Thohir adalah tim pemenangan Jokowi Gibran pada waktu itu tuh. Jadi sekali lagi kita mau coba lihat posisi ini, tapi kita lihat bahwa memang ada sesuatu yang akhirnya, kendati orang menganggap bahwa Pak Prabowo sedang mencicil jarak dengan Jokowi, tetapi ada yang menganggap bahwa tidak mungkin pada akhirnya